Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Rahasia Investasi Sukses, bersama saya Ruby Herman. Kita jumpa lagi dan kali ini kita bakal bincang-bincang tentang seni. Dalam dunia seni pastinya juga punya namanya investasi dalam berkarya di dalam seni. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bersama ada seorang seniman nih yang luar biasa, yaitu Bapak Gustian. Halo Pak Gustian. Halo Pak. Yes, apa kabar Pak Gustian? Senang sekali nih. Baik Pak. Bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Gustian. Yes, Pak Gustian. Nah, mungkin kan tak kenal maka tak sayang. Nah, kita bicara soal seni nih. Mungkin Pak Gustian boleh memperkenalkan diri, dan juga kalau saya lihat kan nih dari profil-profil yang Pak Gustian lakukan ini banyak sekali berhubungan dengan seni, khususnya mungkin di patung atau benda-benda yang dibentuk gitu ya Pak Gustian ya. Mungkin silakan Pak Gustian. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Nama saya Gustian. Asal saya dari Bengkulu, tapi saya netap di Bandung sekarang. Dulu saya kuliah di seni rupa ITB, masuknya tuh tahun 87. Jurusan seni patung. Terus setelah selesai sekitar tahun 92 itu saya magang dulu, jadi sebagai pematung, magang dulu di pematung yang sudah senior waktu itu, namanya Ibu Rita Widakdo, pematung dari sebenarnya orang Jerman dan tetap di Indonesia, jadi dosen di seni rupa ITB gitu. Setelah magang beberapa tahun di Burita, baru saya buka studio sendiri gitu di Bandung dan berkecimpung di dunia kesenian khusus seni patung. Waktu itu dimulai sekitar tahun 94 itu buka studio sampai dengan sekarang. Di samping mematung ya kesenimanan, saya juga mengajar, jadi dosen di jurusan seni rupa di ISBI Bandung, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, mulai dari tahun 2003 sampai sekarang. Jadi mungkin itu sekilas perkenalan tentang diri saya, Pak Ruby. Mantap Pak. Oke, Pak Gustian. Nah, Pak Gustian, kalau awalnya ini sejak kapan sih Pak? Atau mungkin sejak umur berapa nih Bapak melihat bahwa potensi di dalam diri Bapak nih sebagai seorang seniman? Nah, kapan tuh Pak itu? Sejak kapan ya? Tapi memang dari kecil sih suka menggambar gitu, suka menggambar. Jadi kalau di kelas, ingat tuh kalau SD gitu, sampai kalau teman-teman ada kerjaan gambar, malah digambarin sama saya gitu. Dibanding kalau pada yang lainnya tuh lebih suka menggambar. Itu dari kecil tuh ingat begitu sih. Nah, terus saya lepas SMP masuk SMA, saya pindah ke Bandung SMA. Nah, itu saya mulai kenal dengan di SMA itu pas saya pindah SMA di Bandung. Nah, kebetulan lingkungan tempat saya tinggal itu banyak mahasiswa ITB, ya ada juga mahasiswa seni rupa. Nah, di sana mulai tertarik gitu. Jadi saya mulai tertarik untuk mengembangkan bakat saya ke gambar. Akhirnya masuk seni rupa gitu. Nah, sebenarnya seni rupa sendiri kan banyak juga jurusan-jurusannya Pak Gustian ya. Nah, apa yang menyebabkan Pak Gustian ini akhirnya fokus? Kan dalam melukis pun juga banyak alirannya ya Pak Gustian ya. Nah, gimana Pak? Ya, awalnya sih memang kita waktu itu tahun 87 itu masuk ke seni rupa itu ada dua pilihan Pak. Desain atau seni murni. Nah, kebetulan saya lebih suka ke seni murni, akhirnya masuk seni murni.
memang belum dibagi waktu itu, belum dibagi. Nah, kita 1 tahun itu bersama dulu antara seni murni dan desain. Nah, di tahun pertama itu ya saya tertarik sama lebih ke bentuk dibanding ke gambar gitu. Nah, itu di pendidikan kita biasanya kan ada pengarahan tuh dari dosen, bahwa kamu sebaiknya masuk ke sini. Nah, itu tapi dikembali lagi kan ke kita gitu, karena saya tertarik lebih ke 3 dimensi. Akhirnya saya ngambil jurusan studio seni patung gitu. Jadi awalnya dari sana sih, Pak. Wow, Pak, masih inget nggak Pak, waktu awal-awal nih Pak, waktu misalnya di kuliah atau pas udah selesai kuliah nih Pak, apa patung yang pertama nih Bapak buat nih Pak? Ya. Masih ingat sih Pak, masih Masih ingat. inget ya? Jadi masih ingat. Jadi kebetulan waktu itu kalau nggak salah sih tingkat dulu kan masih tingkat ya Pak, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 lah, tingkat 3 akhir mau ke tingkat 4 itu. Nah, kita semacam ada perlombaan kecil lah. Itu ada biro arsitek, namanya Arsitim, itu meminta ke Ibu Rita, waktu itu emang dosen kita Berita, untuk melombakan lah. Jadi ada gedung namanya gedung SPPGP, Sekolah Penataran Guru-Guru Pertanian di Cianjur. Nah, Pak Sito minta, arsiteknya itu Pak Sito, dosen arsitek ITB juga, minta ke Ibu Rita, ada mahasiswa yang mau ikutan nggak? Jadi lomba terbatas lah gitu Pak. Nah, itu dilombakan. Nah, kebetulan saya yang menang, yang dapat dipilih. Nah, itu karya pertama itu bikin patung di ruang publik gitu Pak. Di Wih, Cianjur, ya. Cianjur ya. Di Cianjur. Wow, berapa meter Pak tingginya Pak? Berapa ini Ya, Pak? itu untuk di dalam, jadi di dalam gedung Pak, di dalam ruangan gitu, tapi semacam taman lah gitu. Itu sekitar 2,5 meter sih, nggak tinggi. Itu. Apa yang waktu itu Bapak bangun patung apa Pak? Itu idenya dari padi Pak. Jadi karena sekolah penataran guru-guru pertanian, jadi ide dasarnya saya ngambil dari bentuk biji padi gitu. Biji padi ya? Iya, biji padi dikomposisikan jadi satu bentuk gitu ya, untuk ditempatkan di tengah ruangan. Tapi ruangannya itu bukan ada atapnya, jadi ruangan, jadi di antara gedung gitu Pak, di antara gedung, jadi nggak ada atap, ya langsung ini seperti tamannya lah gitu Pak. Ya, itu di tengah-tengahnya ada karya itu yang saya buat. Nah, itu pertama kali tuh bikin karya di ruang publik, ya seneng lah gitu Pak ya. Mantap tuh Pak. Dari situ tuh mulai itu Pak ya. Ya. Mulai patung kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kalau bicara patung nih Pak, misalnya orang meminta Bapak membuat patung. Nah, biasanya nih Bapak cari tahu apanya dulu sih Pak? Dari visi misi ataukah bahannya ataukah apa? Mungkin apa sih yang Bapak lakukan nih Pak Gustian? Macam-macam Pak. Jadi macam-macam itu maksudnya gini, kan akan kita bedakan tuh antara membuat patung. Kalau kita kan memang ada disiplin ilmunya Pak. Itu ada namanya seni monumental Pak ya. Nah, seni monumental 1, seni monumental 2, seni 3. 1 itu cenderungan patung untuk di dalam ruangan gitu. Yang 2 itu di luar ruangan, eksterior. Kalau yang 3 itu di urban, di kota, di lapang, di batas kota begitu. Nah, ada lagi studio. Nah, studio itu lebih ekspresif ke patung kita sendiri yang kita mau buat gitu. Nah, kalau yang bersangkut tadi itu pasti itu akan menyangkut ke ruang publik Pak ya. Ruang publiknya itu untuk interior atau bagian dari eksterior, bagian dari gedung, atau untuk di tengah kota gitu. Nah, pasti kita lihat dulu. Nah, pertama itu maksudnya kalau itu untuk gedung apanya gitu. Misalkan akan berbeda kita bikin patung misalkan untuk gedung tentara misalnya itu Pak ya, atau untuk gedung Mahkamah Agung sama dengan gedung teater atau misalkan gedung kesenian gitu. Nah, itu dari sana kita bisa mencari gagasan-gagasan ketika kita menentukan untuk gedung apa itu. Jadi kita melihat. Nah, terus yang menempati siapa? Misalkan apakah tadi itu ya anak-anak kecil atau orang dewasa atau sifatnya resmi atau sifatnya yang lebih umum. Nah, itu hal-hal yang begitu kita perhatikan. Juga di samping itu gedung itu sendiri, misalkan gedungnya bergaya apa, misalkan bergaya minimalis gedungnya kan, kalau sekarang kan minimalis atau yang modern atau apa, sama gedung-gedung yang memang gedung-gedung lama gitu. Nah, hal-hal gitu kita bisa angkat untuk jadi ide nanti kita membuat karya gitu Pak. Nah, di samping itu juga karena membuat patung di ruang publik Pak, ada kompromi itu maksudnya antara kita sebagai seniman, antara
owners yang punya gedung misalnya gitu kan Pak, antara nanti ada arsitek yang merancang gedung. Nah itu ada kompromi. Jadi karya di ruang publik itu hasil kompromi antara kita sebagai seniman yang menggagas, owners sama dengan mungkin arsitek. Ya. Dari kompromi itu akan diangkat sama kita idenya ini, misalkan gagasannya ini didiskusikan gitu Pak. Biasanya begitu. Kan kita nggak bisa seniman, saya pengen ini gitu kan. Kekeh gitu kalau sebenarnya Pak, nggak bisa, kecuali kalau kita bikin karya pribadi yang kita akan pamerkan di ruang pamer, kita mau bikin apapun itu bebas saja. Kalau kita membuat karya di ruang publik, banyak kendala yang tadi saya sebutkan, belum nanti material Pak, kekuatan. Kan misalkan kita membuat di daerah Jakarta, di daerah pantai, kalau kita pakai plat baja, plat besi, itu kan cepat karat Pak. Nah kita harus pakai bahan yang lain, jadi pertimbangan bahan diperhatikan, pertimbangan lingkungan diperhatikan, pertimbangan arsitektur diperhatikan. Jadi banyak hal yang diperhatikan ketika membuat karya di ruang publik, gitu, Pak. Ya kira-kira begitu sih Pak. Jadi ini sebuah, kalau hasil mahakarya ini kan ya berarti harus mempertimbangkan unsur-unsur tadi ya Pak ya. Ya betul Pak. Harus ya bisa diskusi, betul, baru menjadikan sebuah karya yang luar biasa. Ya. Nah, saya percaya nih kalau di dunia properti khususnya, saya kan seringkali di dunia properti banyak sekali kan Pak. Biasanya di depan apartemen ada gedung, ada patung gitu kan, depan gedungnya ada patung gitu kan. Saya pernah lihat tuh contohnya di Permata Hijau Suites ternyata ada patung tuh. Dan kalau nggak salah itu karya dari Pak Gustian nih Pak. Ya, Pak. Nah mungkin boleh diceritakan nggak Pak? Apa sih makna waktu di awal Bapak mendapatkan kayak wah harus mengerjakan ini Pak. Nah apa yang dibuat ya kan, dan juga waktu itu ceritanya bagaimana nih Pak? Mungkin boleh di-sharing Pak. Oke. Nah khusus yang untuk Permata Hijau Suite ini kan ini karya di ruang publik juga Pak ya. Ya. Jadi di eksterior, di luar bangunan lah. Tapi masih di halaman bagian dari arsitektur dari gedung Permata Hijau Suite gitu. Nah, memang karya ini sebenarnya kan karya kolaborasi Pak antara saya dengan Lawang Hijau Pak. Lawang Hijau. Oh, Lawang Bu Joyce ya? Iya, Bu Joyce. Bu Joyce, ya, yes. Nah, Bu Joyce punya gambar, nanti saya menerjemahkan. Nah, ini kan memang awalnya kan dari sebenarnya itu kan abstraksi dari PHS, Pak. Huruf P, huruf H, huruf S, Pak. Jadi kalau tiga unsur itu? Tiga unsur itu. H, S. S. Nah, itu kalau Bapak perhatikan itu sebenarnya itu huruf PHS gitu. Jadi ini sebagai ikon lah, simbol dari PHS. Kan ya fungsinya kan seperti angka 8 ya Pak? Seperti tapi kalau seperti kita lihat, seperti angka itu ya Pak? Ya kan ya bayangkan kalau misalkan saya sama Bu Joyce bikin huruf P, H, S di sana, kan biasa aja Pak ya? Biasa aja betul. Biasa aja gitu. Nah ya itulah tugas arsitek ya, kolaborasi dengan seniman mewujudkan satu bentuk yang nanti jadi ikonnya PHS, tapi dia bukan sekadar huruf PHS saja gitu. Ada pengolahan lagi secara artistik gitu ya, tapi ini tetap menyimbolkan PHS itu sendiri gitu Pak. Ya lebih terlihat dinamis gitu kan ya Pak ya. Saya penasaran tuh Pak sama yang Bapak ngomong itu. Nah gimana nih Pak? Ini kan sebenarnya dibilang mirip kayak angka 8 tapi enggak juga ya. Dibilang 8 tapi nih ini kan saya kan ada foto nih kan seperti ini kan Pak ya. Iya Pak. Kan dibilang itu kan angka 8 juga bukan nih. Ya kan yang begininya itu P Pak. Nah, gitu. Kalau kita balik begini itu H, yang S-nya ke sana. Nah, jadi antara P menyambung dengan H, menyambung dengan S. Jadi ada kesinambungan Permata Hijau Suite. Ya, lebih dinamis gitu Pak ya. Yes. Tapi ini nggak berujung ya Pak ya? Kesannya nyatu semua Pak ya? Nyatu semua Pak. Ya. Wow. Nah, mungkin flashback sedikit nih Pak. Iya Pak. Nah, apa makna? Ini kalau kayak tadi singkatan ya Pak ya. Tapi apa nih dari patung ini nih Pak? Apa Pak maknanya? Mungkin Bapak Gustian sebagai yang membuat ini bisa di-sharing Pak. Ya, ini kan harapan sih PHS ya dinamis, berkembang gitu kan ya. Tidak kaku, dinamis berkembang. Ya, tidak kaku. Intinya di sana gitu ya. Dengan simbol ya Permata Hijau Suite itu sendiri gitu. Tidak hanya sekedar huruf PHS gitu Pak. Intinya ke sana.
esensinya. Nah, di sekelilingnya itu saya lihat ada taman tuh Pak, ya kan? Di sekelilingnya dari patung itu ada taman. Nah, itu juga karena kolaborasi tadi sama Lawang Ijo atau gimana tuh Pak? Betul Pak. Jadi itu bagian dari kolaborasi dengan Lawang Ijo untuk penataan kolamnya, landscape-nya. Oh, landscape-nya. Iya. Ya, Nah, jadi silakan Pak. ya itulah kolaborasi seniman arsitek gitu. Nah, dan kalau dari PAS sendiri menyerahkan ke seniman dan arsitek gitu. Tapi kan kadang-kadang ada di tempat lain juga pemilik atau owner tempat, saya pengen ini. Nah, kita menerjemahkan kadang-kadang kan begitu juga, Pak. Jadi dari awal sudah dibebaskan ya Pak ya, Bapak. Keinginan udah dibebasin nih Pak ya, walaupun udah ada penunjukan atau penginformasikan bahwa ini akan dibangun patung ini, tapi Bapak dibebaskan untuk berkarya gitu Pak ya. Iya, Pak. Wow, keren. Dinamis dan juga berkarya tadi Pak ya. Dinamis. Wah, mantap. Nah, proses dinamis pekerjaan ini iya dinamis ya, lebih dinamis ya. Jadi dinamis, PHS yang dinamis ya, Pak. PHS yang dinamis. Wow. Nah, dalam proses pengerjaannya Pak, ini berapa lama sih Pak waktu itu dikerjakan ini Pak Gustian? Nah, ini memang pengerjaan sculpture PHS ini waktu dimulai dan waktu proses itu kan pas pandemi Pak. Nah, itu pas pandemi itu ya. Pas pandemi, Pak. Wow. Pas pandemi tahun 2020. Nah, itu kita tersendat-sendat sampai di studio tetap dikerjakan, tapi pas mau masang kan dilarang masuk ke Jakarta, Pak. Depending, ya itu jadi lumayan jadi efek dampak dari pandemi juga ke kerjaan seni juga ada. Akhirnya kita akhirnya terpasang juga, Pak. Terpasang. Jadi Bapak pembuatan proses ini dilakukan di mana Pak? Bandung? Di Bandung, Pak. Di Bandung. Semua bikinnya di Bandung? Di Bandung semua. Berapa lama tuh awal bikinnya itu Pak, kurang lebih? Sebenarnya sih kalau waktu itu saya sepertinya ada sampai 4-5 bulan loh Pak itu pembuatan. 4-5 bulan ya Pak ya? Ya karena mundur, karena nggak bisa masang kan Pak. Nggak bisa masang, jadi mau ke Jakarta kan kita nggak boleh masuk ke Jakarta. Itu memang mundurnya agak lama gitu, akibat pandemi gitu. Oke. Akhirnya begitu bisa, akhirnya bahan-bahannya itu pemasangannya dilakukan di Permata Hijau Suites ya Pak ya? Iya betul, sesuai yang yang pernah yang tadi saya kirim Pak. Yes, saya lihat ini semua akhirnya disatukan di sana Pak ya? Iya betul Pak. Wow, dan juga itu waktu itu berapa orang tuh Pak dikerjain waktu proses pemasangan penyatuannya Pak? Kurang lebih kemarin 7 orang sih Pak. 7 orang saya Pak. Dan berapa lama tuh Pak dipasangnya tuh Pak? Kurang lebih di Permata Hijau waktu itu kita pemasangan semingguan deh Pak. Semingguan ya, wah luar biasa. Itu kurang lebih tingginya berapa sih Pak? Tinggi dan juga dimensinya berapa sih Pak? Kurang lebih tingginya kurang lebih 5 meter Pak. 5 meter ya? 5 meter. Mantap, akhirnya jadi sebuah karya yang luar biasa nih Pak. Karya dari Pak Gustian nih di Permata Hijau Suites yang banyak orang lihat, wah keren banget nih, bagus ini. Waktu itu saya pernah ketemu sama dari Lawang Hijau juga pernah, Bu Joyce kan, wah bagus nih, keren banget ya. Dan juga untuk arsitek juga pernah ketemu juga Pak. Ingat nggak Pak arsiteknya siapa? Ayo. Pernah ketemu nggak Pak? Kalau arsitek? Arsitek yang dari PHS Pak? Yes. Arsitek PHS Pak ini Pak. Ketemu juga nggak Pak? Pak, aduh saya lupa. Pak. Ada. Nah, saya coba lihat nih ya. Nggak apa-apa, ini kan kita rekam kan nggak apa-apa. Nanti saya bisa edit kan. Iya. Yes. Nggak tahu waktu itu ketemu nggak ya sama si, bentar nih Pak. Saya jadi lupa juga. Pak Ardi Yahya, arsitek
Iya nggak Pak? Pak Ardi. Ini Pak ya. Ketemu nggak Pak? Enggak ya? Enggak Pak. Enggak. Berarti ketemunya sama Bu Joyce aja ya Pak ya? Bu Joyce, kalau dari Permata Bu Heni Pak. Bu Heni. Iya Oke. Pak. Oke, kita lanjut lagi ya Pak. Iya Pak, Pak. kalau bicara soal tadi nih berkarya tentang patung nih Pak. Nah, Ya. Bapak kalau pernah nggak Pak menghitung udah berapa banyak nih patung yang Bapak buat? Kalau untuk ya di apa kalau saya kelompokkan mungkin ke properti ya Pak ya, maksudnya seperti ke properti yang, boleh. ya seperti mungkin yang untuk di apartemen ya di Permata Hijau, terus kalau untuk di Bukit Cimanggu Pak, di Bogor Pak. Di Bogor. Nah itu area perumahan Bukit Cimanggu. Nah itu ada beberapa karya di sana gitu. Sama di Anyer Di Anyer ada semacam komplek villa lah gitu Pak. Nah itu juga ada di sana, dan sekarang yang lagi buat untuk properti di Metro Cilegon Pak. Metro Cilegon lagi dibuat. Nah kalau di luar itu di ruang publik ya pernah bikin patung monumen di Ambon, di Maluku. Wow. Patung Patimura. Patung terus bikin CBC di Cengkareng Pak. Cengkareng di komplek ini, terus bikin monumen Kali Bekasi Pak di Bekasi. Terus bikin Tugu Simatupang di Sumatera Utara. Tugu Simatupang. Ya, Tugu Simatupang. Terus bikin Teofani di Sorong. Di Sorong. Terus bikin Tugu Inama di Pulau Seram. Terus di Surabaya juga ada di perumahan di Puri Galaksi Pak. Puri Galaksi. Wow. Di Surabaya pernah buat juga ada 2 patung. Terus di Bengkulu Tugu Tani pernah buat juga Pak. Tugu Tani. Wah ya, kurang lebih sih. Itu sih kalau yang di luar ruangan Pak. Wah keren banget tuh Pak Gustian nih. Nah kalau bicara sekarang ini kan Pak Gustian fokus di dunia seni ini khususnya di patung ya Pak ya. Iya Pak. Nah mungkin planning kedepannya apa nih, rencana kedepannya dari Pak Gustian sendiri? Ya kalau planning sih ya mungkin karena memang sementara ini kan saya memang lebih banyak bikin karya untuk di ruang publik gitu Pak ya. Ya mungkin nanti untuk ke depan lebih banyak lagi sih harapan saya menjalin hubungan dengan yang bergerak di bidang properti kan Pak. Kadang-kadang kan kalau kita bikin dulu kan saya ingat waktu ikut lomba karena Pak Ciputra Pak. Kalau bikin perumahan gitu Pak, selalu ada ikon-ikon ya karya-karya seni yang ditampilkan. Nah, kan itu kan baiklah buat perkembangan dunia seni patung sendiri untuk di ruang publik ya, maupun juga efeknya buat ke perumahan sendiri kan akan mengangkat nilai jual menurut saya gitu. Kalau ketika ada satu karya atau taman atau apapun yang mendukung perumahan itu. Dibanding misalkan kita masuk perumahan kosong-kosong aja gitu Pak. Nah itu kan akan lebih bagus lah kalau kita ada sentuhan seni sih. Kalau harapan saya sih begitu ke depan Pak. Jadi ada sinergi lah antara pematung, seniman dengan properti gitu Pak. Itu harapannya. Oke, nah ini tadi statement Bapak menarik sekali nih. Kalau masuk ke terutama kawasan properti, kalau ada patung pasti ada bedanya nih Pak ya. Sebenarnya kalau dari ilmunya sendiri Pak, nah bagaimana kaitannya sih Pak? Patung ini menggambarkan apa sih dari sebuah kawasan ini Pak? Karya seni jelas bisa mengangkat kan Pak ya, citra kan Pak. Dia sebenarnya kan sebagai ikon gitu dari kawasan itu sendiri. Ketika kita membuat satu karya di satu kawasan A, ketika kita membuat karya seni di sana, nah otomatis nanti kan akan jadi ciri khas atau trademark atau ikon dari kawasan itu Pak. Kan kalau kita ini saya memperbandingkan yang udah jadi gitu, ketika kita melihat masuk satu gerbang, ketika ada patung kuda atau apa, kita langsung ingat ini Ciputra gitu. Nah itu kan udah terjalin itu Pak, image gitu ya tentang perumahan itu. Nah kan nggak hanya perumahan Pak Ciputra ya Pak, kan banyak perumahan lain. Nah, yang bisa nanti juga image-nya keangkat juga ketika ada hadir karya seni dengan bentuk yang lain tentunya gitu.
Kira-kira sih begitu sih, Pak. Oke. Nah, kalau bicara soal tren nih Pak, Ya, Pak. tren untuk patung ya, terutama berhubungan sama properti. Nah, bagaimana Bapak melihat tren untuk patung di properti ini Pak? Apakah ada trennya seperti kayak fashion dan lain-lain Pak? Atau Ya, ini ya. bebas-bebas aja gitu, tergantung si pemilik properti. Ya. Gimana Pak? Sementara sih kalau saya lihat ini agak mungkin tadi agak berbeda nih Pak. Agak berbeda tuh ketika kita melihat satu karya di ruang publik yang memang dibikin dirancang untuk ruang publik sama kecenderungan karya seniman yang pribadi Pak. Itu agak ada pembedaan kalau menurut saya gitu. Nah, memang kalau untuk karya seniman pribadi sekarang kan kita kan lihat ya kecenderungan sekarang memang kontemporer gitu Pak ya. Ini alirannya gitu. Nah, kalau untuk di ruang publik sebenarnya dari mana melihatnya gitu. Nah, kan macam-macam seniman yang merancang nanti untuk di ruang publik itu bisa mengangkat yang tadi itu citra dari tempat itu sendiri gitu, misalkan properti gitu, atau dia mengambil tentang lingkungan dari itu patung itu dibuat atau apapun gitu. Jadi agak susah memang kalau saya bilang kecenderungan patung di ruang publik misalnya gitu Pak, itu memang lebih bersifat lagi personal ke senimannya sebenarnya gitu Pak. Karena kan seniman kadang-kadang punya gaya sendiri gitu, beda kayak ya profesi seni lainnya mungkin gitu ya Pak ya. Yes, kalau bicara seni ini bicara tak ternilai ya Pak ya. Iya, Pak. Masing-masing punya sudut pandang dan juga penilaian ya Pak ya. Jadi nggak bisa dibilang, oh ini kadang dalam perlombaan juga kadang bingung ya Pak ya. Namanya seni kan punya ciri atau khas yang beda-beda ya Pak ya. Oke Pak Gustian, boleh sharing nggak Pak Gustian tentang tips suksesnya Pak Gustian nih Pak, mungkin juga buat pelaku seni yang lagi nonton, khususnya mungkin Pak Gustian bisa sharing bagaimana nih rahasia atau kunci sukses dari Pak Gustian sendiri Pak. Kalau saya sih yang saya lakukan ya Pak ya, ya pertama sih bikin karya yang terbaik ya itu. Nah terus tepat waktu, karena gini kadang-kadang nih Pak, seniman kan biasa, kalau seniman kalau lagi mood kerjain, kalau enggak. Nah tapi ketika kita bikin sesuatu yang bukan ya bukan yang tadi karya pribadi menyangkut dengan orang lain, nah itu seniman juga harus tahu manajemen Pak, terutama manajemen waktu gitu. Nah itu kalau yang saya lakukan itu. Nah kadang-kadang seniman kan ya tadi itu mood kerjakan, nggak mood kerjakan. Nah itu susah kalau begitu Pak. Nah mungkin ada tips dari Bapak nggak gimana supaya bisa tepat waktu nih, mungkin yang Bapak ngomong benar banget nih kan, apalagi bicara sama seniman tadi kan. Nah gimana nih untuk bisa membangkitkan mood Pak supaya bisa mengerjakan sebelum batas waktu. Agak susah juga ya, tergantung orangnya gitu ya. Jadi memang harus dari diri sendiri kalau itu Pak. Kalau menurut saya dari diri sendiri kita harus punya apa ya, dari dalam ya. Memang ini misalkan kita bikin 3 bulan ini, nah harus beres 3 bulan gitu, gimana caranya gitu. Nggak bisa kita misalkan nanti malas ngerjain, mundur lagi. Nah itu kan menyangkut orang lain. Nah itu kita harus memang manajemen waktunya ya harus tepat gitu. Beda dengan berkarya sendiri. Kalau saya bikin berkarya buat sendiri, mau jadi setahun juga kan nggak apa-apa kan Pak. Lagi ngerjain kerjain, kalau lagi mood, kalau nggak mood tinggalin kan, nggak bisa begitu sih Pak. Kalau kerja kita bikin karya di ruang publik harus tepat waktu, segala macamnya harus terukur, ya harus ada manajemen gitu Pak. Benar. Ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan nih dari tips suksesnya nih Pak? Tadi kan lakukan yang terbaik, sesuai dengan bidangnya, tepat waktu. Kemudian mungkin ada lagi nih Pak, kalau saya lihat kan Bapak nih banyak sekali ya berkarya khususnya di properti dan juga ruang publik. Mungkin nih jobnya nih dari mulut ke mulut nih Pak, atau referensi nih Pak ya? Ya kebanyakan gitu, jadi bikin kepercayaan orang Pak, itu aja sih. Orang kalau udah percaya sama kita Pak, ya jadi kan ya mudah-mudahan gitu kan. Tapi ketika kita bikin sesuatu yang jelek pun orang juga jangan bikin sama si itu, jelek gitu. Tapi kalau kita bikin sesuatu yang bagus, nanti kan bikin sama si A aja misalkan gitu Pak.
Nah, jadi dari mulut ke mulut ya kepercayaan itu kita bangun, ya dari mulut ke mulut juga kepercayaan itu akan tumbuh gitu. Ya itu sih yang saya alamin begitu. Itu jadi saya nggak ada promosi di apa-apa, nggak ada, dari mulut ke mulut aja. Dan Bapak juga menjaga kualitas ya Pak, kualitasnya Betul, juga Pak. dijaga ya Pak. Ya, itu pasti yang terbaik tadi kan Pak. Yang terbaik tadi ya. Ya, Jadi dua itu, rahasia ya. sukses dari Pak Gustian nih. Pertama, lakukan yang terbaik ya kan. Saat lakukan yang terbaik juga tepat waktu. Wah. Percaya sama kepercayaan Pak. Sama menjaga kepercayaan ya Pak. Ya, kepercayaan itu yang penting. Karena kepercayaan penting. Dari situ bisa dapat job demi job. Ya. Ini. Kan dari ke mulut nanti Pak. Dari mulut ke mulut. Ya. Yes. Dan dari patung ke patung habis itu. Iya kan bisa dari mulut ke mulut, dari patung ke patung. Wow, luar biasa nih Pak Gustian. Pak Gustian, mungkin kalau teman-teman nih ada juga yang ingin buat patung, bisa infonya kemana nih Pak Gustian? Mungkin boleh di-share nih kontaknya Pak Gustian, atau ada Instagramnya atau ke website. ke WA sih saya Pak. Oh WA di berapa Pak Gustian, boleh di-share Pak? 08211 Ya. 655 Ya. 4229 Pak. Oh, buat teman-teman rahasia investasi sukses pastinya siapa tahu nih ada developer juga yang nonton di sini, atau teman-teman mungkin siapa tahu nih ya kan yang lagi butuh patung. Nah, ini recommended banget ini kalau dilihat hasil-hasil karya luar biasa. Sekali lagi bisa hubungi tadi 082116554229, nomor teleponnya ada di sini. Iya, Pak. Sekali lagi, wah thank you so much nih Pak Gustian sudah berbagi, inspirasi, berbagi ilmu juga, ya apalagi tadi berbagi rahasia sukses. Sukses buat Pak Gustian. Terima kasih udah sharing juga. Sukses, all the best. Maju terus, berkarya terus tentunya untuk seni di Indonesia. Wow. Makasih Pak. Sama-sama. Demikian teman-teman rahasia investasi sukses, ngobrol-ngobrol bincang saya bersama seorang seniman yang luar biasa dalam karya patung. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk tonton terus video-video rahasia investasi sukses lainnya. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!